Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Eka Pratiwi dengan NIM J1A118151. Di sini saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halmahera akan menjelaskan jurnal dengan tema pemeriksaan air. Jadi judul jurnal yang saya angkat di sini adalah pengolahan air sumur gali dengan metode aerofiltrasi menggunakan air tergelembung dan saringan pasir cepat untuk menurunkan kadar besi atau Fe dan mangan atau Mn. Tanah itu adalah sebagai sumber air bersih yang pada umumnya dapat langsung digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun tanpa kita sadari bahwa air tanah mengandung banyak unsur logam yang terlarut dalam air, yang itu seperti kalsium, magnesium, sodium, kalium, bikarbonat, sulfat, klorida, nitrat, derajat keasaman, besi, dan mangan. Baik, selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah: pertama, spektrofotometrik UV vis, kedua, keran, ketiga, pompa aerator, keempat, pompa air, kelima, pipa PVC, dan yang terakhir adalah tabung. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan adalah pasir, kerikil, arang tempurung kelapa, ijuk, dan koral sebagai media filtrasi, dan air sumur gali sebagai sampel penelitian. Dan di sini saya akan menampilkan sketsa alat penelitian. Yang pertama adalah aerator gelembung, dan yang kedua adalah saringan pasir cepat. Selanjutnya masuk pada prosedur penelitian. Prosedur yang pertama adalah mengambil sampel air sumur gali sebanyak 600 ml. Kemudian dibawa ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengukur kadar besinya dan mangannya. Prosedur yang kedua adalah proses aerasi dengan menggunakan aerator gelembung. Yang ketiga, proses aerasi filtrasi dengan menggunakan saringan pasir cepat. Keempat, dari pengolahan air sumur gali tersebut yang menghasilkan air bersih, maka akan dibandingkan dengan Permenkes nomor 492. Dan yang terakhir adalah mengukur sampel dengan menggunakan spektrofotometrik UV vis atau metode 8034. Selanjutnya masuk ke pengamatan visual sebelum pengolahan aerasi. Jadi yang pertama adalah warna dari pengamatan visual diperoleh pengambilan berwarna kuning kecoklatan, terdapat endapan berwarna kuning, dan di atas permukaan air terdapat lapisan minyak. Selanjutnya pengamatan visual pemeriksaan pengolahan aerasi. Jadi setelah melakukan pengolahan aerasi, warna dari pengamatan visual yang diperoleh hasil pengolahan aerasi memiliki warna air yang berwarna kuning, dan di atas permukaannya terdapat endapan berwarna kuning. Selanjutnya masuk pada pengamatan visual pemeriksaan pengolahan aerasi filtrasi. Jadi yang pertama, warna dari hasil pengamatan visual tersebut memiliki warna air jernih, berbeda pada saat pengolahan aerasinya memiliki warna kuning. Selanjutnya masuk pada bab terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah pengolahan air menggunakan metode aerasi filtrasi menghasilkan kadar besi yaitu 0,89 mg per liter dengan waktu aerasi 15 menit. Untuk waktu aerasi 30 menit menghasilkan nilai 0,62 mg per liter. Sedangkan waktu aerasi 45 menit menghasilkan nilai 0,28 mg per liter. Dan kesimpulan yang kedua adalah efektivitas pengolahan pada metode aerasi filtrasi untuk kadar besi menghasilkan presentase sebesar 76,57%, 83,68%, dan 92,63%. Untuk kadar besi menghasilkan penurunan yang efektif yaitu di bawah nilai ambang batas baku mutu Permenkes nomor 492 tahun 2010. Dan kesimpulan yang ketiga adalah pengolahan air menggunakan metode aerasi filtrasi menghasilkan kadar mangan yaitu 4,4 mg per liter dengan waktu aerasi 15 menit. Untuk waktu aerasi 30 menit menghasilkan nilai 3,1 mg per liter. Sedangkan untuk waktu 45 menit menghasilkan nilai 1,5 mg per liter. Dan untuk kesimpulan yang keempat adalah efektivitas pengolahan pada metode aerasi filtrasi untuk kadar mangan menghasilkan presentase sebesar 13,21%, 38,85%, dan 70,41%. Untuk kadar mangan tidak menghasilkan penurunan yang efektif yaitu masih di atas nilai ambang batas baku mutu Permenkes nomor 492 tahun 2010. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan.